Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadikal hilati adrikna. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada saudara-saudara kita. Jadi beliau bertanya tentang iblis. Apakah iblis itu melihat Allah Ta'ala, Kang Mas? Sebelum kita jawab, kita beralih kepada dua dulu. Ada yang namanya kenyataan, ada yang namanya hakikat, kebenaran yang sebenar-benarnya. Jadi kalau kita berbicara tentang yang sebenar-benarnya, berarti itu lingkungan hakikat, itu wilayah hakikat. Yang sebenar-benarnya yang perlu dipahami di sini, iblis itu adalah tajalli sifat jalal. Jadi kalau sudah tajalli sifat jalalnya, tentunya mempunyai tugas nanti di saat alam kenyataan, alam syariat, ketika panggung sandiwara itu telah dimulai. Itu hakikatnya. Nah, kemudian ketika kita berbicara kenyataan, itu berarti wilayahnya adalah di panggung. Pemeran utamanya adalah Bani Adam. Nah, Bani Adam ini komplit, Pak. Komplit. Di dalam diri Bani Adam itu sebenarnya menyimpan sejuta rahasia, bahkan lebih. Tidak bisa kita ukur. Seperti Bani Adam ini dikatakan, hakikat Adam ini dikatakan itulah alam semesta. Itu hakikatnya Adam. Di alam semesta ini menyimpan seluruh makhluk di situ. Ada arasnya, ada kursinya, ada lauhnya, ada mahfudnya, dan sebagainya. Nah, itu kalau kita berbicara hakikat. Nah, jadi kalau kita berbicara di kenyataan, di syariat, iblis itu tidak melihat Allah Ta'ala. Kenapa begitu? Jangankan melihat Allah Ta'ala, melihat hakikat Muhammad saja tidak bisa. Jin pun begitu. Nah, yang pertama, peristiwa ketika di jannah. Peristiwa ketika di jannah. Ini di kenyataan, di syariat. Iblis Azazil tidak mampu menyaksikan hakikat Muhammad. Tidak mampu mengenali hakikat Muhammad yang ada pada diri Nabi Adam alaihi wassalam. Itu contoh. Hakikat Muhammad saja tidak dikenalinya, apalagi Allah Ta'ala. Lantas bagaimana cara berhubungannya dengan Allah Ta'ala? Melalui wahyu. Kalau iblis bukan wahyu ya, ini tamsilan saja. Melalui kalam-kalam Allah Ta'ala di dalam dirinya iblis. Iblis mendengar kalam-kalam Allah. Tapi yang namanya menyaksikan zat wajibal wujud itu, iblis tidak menyaksikannya. Makanya kita bilang bahwa iblis itu adalah tauhid, tapi tauhid buta di dalam ilmu kenyataan. Jin juga itu tidak menyaksikan hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad itu kan ruh suci, ruhul mutlak, hembusan suci. Jin waktu pada zaman Nabi Sulaiman alaihi wassalam, ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia di dalam tongkatnya, misalnya memegang tongkatnya, jin-jin itu tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman itu meninggal. Kenapa? Karena jin itu tidak melihat hakikat Muhammad. Seandainya dia mengetahui hakikat Muhammad, Nabi Sulaiman yang sudah bertengger di tongkatnya itu kemudian meninggal, maka bisa mengetahui tentang keadaan itu. Tapi nyatanya jin tidak mengetahui. Malaikat itu hanya mengetahui pancaran hakikat Muhammad. Seperti contoh ketika Nabi Adam di jannah, maka hakikat Muhammad dari belakang itu melihat pancaran Ruh Kudus atau pancarannya hakikat Muhammad. Kemudian dipindahkan oleh Allah ke depan, melihat di dahinya pancaran daripada hakikat Muhammad. Pancaran hakikat Muhammad bukan melihat bahwa di situ ada cahaya keluar, bukan.
tapi mampu merasakan hakikat pancarannya Roh Kudus. Bukan Roh Kudusnya yang dilihat, bukan hakikat Muhammad yang dilihat oleh malaikat. Dan malaikat memang pada kenyataannya disuruh untuk menjadi makhluk yang taat, tidak pembangkang. Begitu ceritanya di dalam ilmu kenyataan, ilmu panggung, ilmu syariat. Di dalam ilmu hakikat, apa hakikat malaikat? Sifat Allah. Itu juga tajalli sifat jamal. Nah, kalau Nur Muhammad ini adalah hakikatnya, sebenarnya hakikat Nur Muhammad ini itu sifat jalal, jamal, kohar, kamal di situ, di hakikat Muhammad. Kemudian tajalli menjadi sifat-sifat yang lain. Nah, iblis termasuk tajalli dari sifat jalal, malaikat termasuk dari sifat jamalnya. Ini termasuk dari jamal dan jalal. Ini dua sifat utama yang kita mau bahas. Kita membahas lagi tentang binatang-binatang. Jadi yang dilihat, yang disaksikan binatang ketika ada siksaan daripada misalnya kubur dan sebagainya, berteriak, di dalam hadis banyak disebutkan, menyaksikan ya, teriakan-teriakan daripada alam barzah, itu hanya melalui suara saja. Itu bagi hewan binatang, tidak menyaksikan daripada bentuknya, daripada ruh orang tadi. Dia tidak mengetahui bentuknya ruh tadi. Itu bagi hewan. Jadi iblis, malaikat, jin, dan seluruh makhluknya tidak ada yang bisa melihat Allah. Tidak akan bisa melihat Allah. Kenapa? Karena kita selalu bilang, coba kita cek video-video sebelumnya, video-video kita sebelumnya, bahwa yang mampu menyaksikan Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala sendiri. Maksudnya bagaimana, Mas? Allah Ta'ala melihat dirinya di dalam dirinya dengan dirinya. Jadi yang mampu melihat Allah Ta'ala itu adalah hakikat Muhammad. Kenapa? Karena hakikat Muhammad inilah yang mampu menembus zat. Bahkan ketika hakikat Muhammad itu menyaksikan akan zat. Ini kalau kita berbicara kenyataannya. Kalau hakikatnya ya sifat dengan zat ya satu keutuhan. Jadi kalau sifat hakikat Muhammad ini menyaksikan zat-zat pun apa? Sifat pun lebur. Tidak ada. Yang ada hanya zat itu sendiri. Dan semua apa-apa berdiri akan zat. Semua sifat-sifat itu berdiri dengan zat, tidak terpisah. Jadi apapun yang dilakukan oleh sifat tersebut adalah kelakuan dari zat. Nah, jadi yang mampu menyaksikan Allah Ta'ala itu adalah hakikat Muhammad. Sementara iblis itu tidak mampu menyaksikan Allah, tidak mampu mengenal, mengetahui tentang Maha Ruang. Meskipun dia di dalam Maha Ruang, tidak sampai pengetahuannya ke situ. Kenapa? Karena sifat ilmunya Allah Ta'ala itu, hakikat sifat ilmu ini siapa? Hakikat Muhammad. Itulah membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain, Bani Adam. Bani Adam ini pelaku utama, aktor utama, bintang utama di dalam kehidupan dunia. Nah, jadi kalau pertanyaannya tentang apakah iblis mampu melihat Allah, kita jawab secara kenyataan, tidak melihat Allah, bahkan tidak mengenal tentang Allah. Mengenal yang dimaksud di sini adalah mengenal tentang zatnya. Kalau mengenal secara sifat-sifatnya, apa namanya, sifat-sifat baharunya, sifat-sifat ininya semua, mereka kenal. Tapi kalau tentang zat Allah Ta'ala, iblis tidak melihat. Tidak akan mampu. Siapa yang mampu mengenal dan menyaksikan zat Maha Ruang itu, zat Maha Suci itu,
kalau bukan sir. Hakikat Muhammad saja. Makanya dikatakan daripada guru-guru kita, tidak ada yang bisa sampai kepada Allah kecuali hakikat Muhammad. Itulah yang dimaksud bahwa araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. Aku menyaksikan Tuhanku dengan penyaksiannya juga. Maksudnya penyaksiannya juga seolah-olah seperti kita melihat Allah. Tapi padahal bukan kita yang melihat Allah, tapi hakikat Muhammad itu sifatnya sendiri. Nah, kita perlu ini kan dulu ya, bukan kita mengatakan bahwa hakikat Muhammad itu adalah Tuhan, bukan. Tapi itu adalah bagian darinya juga, ketunggalannya. Tapi hakikat Muhammad ini adalah sifat Allah, bukan sifat makhluk. Bukan juga kita mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan. Nabi Muhammad SAW adalah Allah. Itu salah besar. Salah besar. Kalau di sini tidak mengatakan seperti itu. Cuma memang ketika kita membahas tentang hakikat Muhammad, jangan juga kita pisahkan daripada tajalli-tajalli yang ada kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan seluruh alam semesta itu tajallinya Nur Muhammad. Jadi tidak bisa dipisahkan. Cuma memang ketika dibahas tentang tauhid begini dipisah dulu sementara, supaya dikira kita tidak menyembah atau menuhankan Rasulullah SAW. Namanya wasilah itu, Pak. Wasilah itu tidak ada yang dituhankan wasilah. Siapa yang menuhankan wasilah itu sama menyembah berhala. Namanya yang dituhankan itu adalah yang diwasilahi. Wasilah itu adalah penghubung, robito. Kalau tidak ada wasilah, siapa kita yang mau sampai langsung kepada Allah? Nah, itulah makanya dikatakan bahwa iblis, jin, hewan, semuanya malaikat apa tidak memiliki hati nurani. Hati nurani itu kan bukan berarti baiknya perbuatannya saja, buruknya perbuatannya, baiknya saja, bukan. Tapi hati nurani itu adalah kalam-kalam Allah ada di situ, yang murni. Nah, yang murni. Sementara yang didengar malaikat iblis adalah kalam-kalam Allah Ta'ala yang sudah tajalli, berupa firman-firman secara masing-masing mereka yang mengerti bahasanya. Nah, bedanya itu. Jadi yang memiliki hati nurani hanya manusia. Hanya manusia. Jadi setelah kita, Bani Adam, dilimpahkan ke dunia untuk suatu tugas, yaitu ma'rifatullah, kemudian setelah ma'rifat sudah otomatis memuji dan sebagainya. Nah, setelah itu menjalankan amanah khalifatullah. Nah, disinilah yang perlu digarisbawahi bahwa amanah khalifatullah itu kan tidak bisa terjadi kalau bukan manusia. Manusia yang sebenarnya manusia itulah yang disebut khalifah fil ard. Mengatur langit dan bumi, mengatur alam semesta. Alam semesta pada dirinya dan minimal keluarganya. Sedangkan Bani Adam saat ini kebanyakan mayoritas di panggung sandiwara, seperti kita-kita yang baru belajar misalnya, tidak pernah ataupun jarang memakai hati nurani. Bedanya kita dengan manusia, bedanya kita manusia dengan hewan yang lainnya, binatang, makhluk lainnya adalah hati nurani saja. Jadi tugas kita ini ingin menjadi manusia. Manusia yang sebenarnya manusia. Bukan untuk menjadi pengikut iblis. Meskipun kita tahu loh hakikatnya tajalli dari sifat jalal. Nah, itulah diutusnya, ditajallikannya juga hakikat Muhammad menjadi Nur Muhammad, sehingga Nur Muhammad tajalli lagi. Diutuslah Bani Adam atau para manusia yang dikehendaki Allah menjadi nabi, rasul dan pewaris-pewaris nabi dan rasul, untuk melanjutkan tugas itu, untuk mengingatkan manusia, mengingatkan anak cucu Adam apa tugas kita di
di semesta ini, apa tugas kita di alam ini, apa tugas kita di dunia ini, mau kemana kita. Nah, tugasnya tidak lain adalah itu tadi, setelah mengenal untuk menjadi khalifatullah. Tapi untuk menjadi khalifah adalah dengan menjadi manusia, bukan untuk mengikuti sifat-sifat hewan, binatang dan sebagainya yang ada pada diri kita, bukan mengikuti iblis pada diri kita, bukan. Maka ditugaskanlah pembantu Bani Adam, yaitu malaikat. Di dalam diri anak Adam itu ada khatir malakati, kalam-kalam malaikat, suara pertama, ilham namanya. Itu tugasnya juga adalah untuk membantu Bani Adam di dalam ketakwaan. Nah, selain itu, proses yang panjang akan dialami dari kita. Dialami proses lika-liku kehidupan, itu sudah pasti. Kanan kiri, atas bawah, depan belakang, kalau kita mau bahasakan lika-likunya. Nah, tapi bukan itu yang faktor utama. Jadi bagaimana kita ini belajar menjadi manusia yang sebenarnya manusia yang mengikuti hati nurani, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti daripada sifat-sifat kebinatangan atau keiblisan yang ada pada satu Adam ini. Nah, jadi itu kembali kepada topik utama tadi. Apakah iblis mengenal dan melihat Allah? Yang dimaksud saudara kita ini zatnya. Melihat tidak, mengenal tidak, maha ruang tidak bisa. Karena kenapa? Yang mengenal maha ruang itu hanya hakikat Muhammad. Seandainya tidak ada hakikat Muhammad pada diri, mana bisa menyaksikan maha suci? Mana bisa mengenal maha suci? Tidak bisa. Karena adanya rasa sejati itu sehingga kita bisa menyadari tentang ma'rifat, tentang pengenalan kepada zat yang bikulli syai'in muhit, zat yang meliputi segala sesuatu. Nah, itu poin utamanya. Jadi selalu kita mengatakan ulang-ulang bahwa yang mengenal maha ruang, hakikat Muhammad sendiri yang mengenalnya. Cuma Muhammad Rasulullah yang mengenal, menyaksikan dan akan sampai kepada Allah. Karena itu yang paling dekat, secara dimensi pun paling dekat, dan secara hakikat pun tidak lain daripada sifat Allah. Nah, sifat Allah ini adalah kelakuan daripada Allah Ta'ala, kelakuan dari zat, tidak bisa berpisah. Nah, disinilah, di alam syahadah inilah pembuktian. Nah, pembuktian kalau betul-betul sebelum ajal itu mampu melaksanakan amanah tadi, amanah kita, tugas kita di dunia, pasti pulang. Pulangnya kemana, Mas? Bukannya Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Nah, itulah makanya pulang ini, bahasa pulang itu ya sekarang, bukan setelah meninggal. Kalau kita sudah pulang sekarang, memulangkan semua amanah, dan sudah pulang sekarang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, apalagi yang mau dipulangkan nanti? Mau pulang kemana lagi nanti? Pulang kemana? Melepaskan jasad kita, terus jiwa kita tidak ada lagi, lebur, kita kembali kepada Maha Suci tanpa membawa jasad? Tidak. Tetap akan menyaksikannya nanti. Menyaksikan setelah ajal ini, orang yang telah kembali sebelum ajalnya tiba, dia orang yang selamat jasad ruhaninya. Orang yang selamat jasad rohaninya maksudnya adalah orang yang telah diliputi oleh hakikat Muhammad itu sendiri, sehingga orang itu tidak bertubuh jasmani rohani, tapi tubuhnya jasmani rohaninya tidak ditinggalkan, dibawa oleh hakikat Muhammad. Di mana? Di sini-sini juga, bos. Dan orang itu bebas mau kemana saja, mau kemana. Nah, di sini-sini juga kita tekankan, di sini-sini juga. Cuma memang alamnya beda karena kita ini semua di dalam cermin. Seandainya dibuka tabir cermin ini, di dalam maha ruang ini kelihatan semua, Pak.
Kelihatan semua para nabi, para rasul semua kelihatan. Cuma karena kita ini dinding tebal, ada dinding tebal, dan Allah tidak bukakan Futuhatul Asroriyah, tidak bisa. Tapi kadang memang orang-orang yang telah kembali, yang kekasih Allah ya, yang sebetul-betulnya manusia, itu bisa hadir, menampakkan kembali daripada dirinya. Bagaimana cara menampakkannya? Otomatis hakikat Muhammad, Roh Kudus tadi yang meliputi jasmani rohaninya itu dimasukkan kembali, dileburkan kembali, sehingga bisa kelihatan jasadnya kembali. Maka itulah banyak para wali, banyak orang-orang yang bertemu baginda Nabi SAW secara yaqozoh, secara jasad, bukan secara halu, tidak, secara jasad, bukan di mimpi betulan, langsung talaki, langsung musafah, langsung. Itu para sultan-sultan aulia, itu para wali-wali Allah. Kalau bagi orang yang tidak terima dengan itu, silakan. Jadi sebenarnya kembali itu kembali kemana? Semua orang ini sudah di dalamnya Allah Ta'ala, mau kembali kemana? Apakah yang dimaksud kembali adalah jasmani kita kembali ke 4 unsur, kemudian rohani kita melayang-layang di maha ruang, terus kita tidak ada lagi kesadaran? Tidak. Itu kalau di sini. Di Thariqatul Muhammadiyah tidak berpaham begitu. Kalaupun ada berpaham lain, silakan. Tidak begitu kalau di sini. Nah, sekali penciptaan itu terjadi, Allah kekalkan rohani. Allah kekalkan rohani. Yang dimaksud kembali itu sekarang. Nah, kalau sudah kembali sekarang, dia bebas setelah ajalnya itu. Ya, semua orang kembali kepada Allah, selalu diulang. Tapi kembalinya itu, kembalinya dengan nikmat ataukah dengan tidak nikmat. Kalau kembali dengan nikmat dan penuh kebebasan, ya seperti itulah macam kekasih-kekasih Allah. Tetap membawa jasadnya, rohaninya, dan sepuasnya mau kemana saja, mau kemana, mau terbang, mau apa dan sebagainya. Kita sudah jawab pertanyaan daripada saudara kita yang unik ini tentang penyaksian. Apakah iblis menyaksikan Allah, mengenal maha ruang, maksudnya menyaksikan maha ruang? Tidak. Iblis memang ada di dalam maha ruang, semuanya ada di dalamnya Allah, meliputi, tapi dia tidak sampai menyaksikannya. Tidak tahu. Karena kenapa? Sir. Tidak ada sirnya. Sir itu yang mampu menyaksikan maha ruang, mengenal tentang maha ruang. Selain sir tidak bisa. Kita bisa kelihatan seolah-olah bisa mengenal maha ruang, menyaksikan maha ruang, merasakan maha ruang, menyadari maha ruang karena ada sir. Coba tidak ada, tidak bisa. Sir itu ruh sejati, hakikat Muhammadiyah. Nah, jadi seperti itu hadirin semuanya. Nanti pulang kepada diri masing-masing hadirinnya. Mudah-mudahan kita semua tetap di dalam liputan rahmat Allah, rahmatnya Allah Ta'ala. Seperti itu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.